Ada makhluk-makhluk di luar sana yang seharusnya secara logika nggak ada sama sekali. Sesuatu yang terasa seperti fantasi, tapi ternyata nyata. Coba deh, lihat baik-baik. Menurut kamu, ini beneran ada? Atau cuma rekayasa super canggih? Mungkin insting kamu langsung bilang, ini nggak mungkin. Ini bukan makhluk dari cerita-cerita dongeng, bukan juga legenda yang turun-temurun. Bukan hasil Photoshop, bukan juga trik kamera, atau efek visual yang canggih. Apa yang bakal kamu lihat adalah makhluk yang beneran ada, napak di bumi ini, meskipun seharusnya mereka nggak pernah eksis. Dan kita mulai dari yang paling ikonik. Kamu lagi lihat hewan yang bahkan alam sendiri aja jarang banget bikin. Gabungan dua predator puncak yang harusnya nggak pernah ketemu. Definisinya sih simpel ya, bapaknya singa, ibunya harimau. Tapi hasilnya, wah jauh dari kata simpel. Justru kombinasi inilah yang bikin sesuatu yang ukurannya luar biasa besar. Nah, yang beneran gila itu ukurannya. Liger bisa tumbuh jauh lebih besar dari singa atau harimau. Seolah-olah batas genetiknya itu dilepas gitu aja. Dan perhatiin poin terakhir nih, ini petunjuk penting. Liger itu cuma ada di penangkaran, bukan di alam liar. Coba inget-inget fakta itu ya, karena kita bakal balik lagi ke sini nanti. Tapi, liger itu baru permulaan. Ternyata, alam kalau dikasih sedikit dorongan, bisa menciptakan makhluk-makhluk hibrida lain yang sama bikin bingungnya. Oke, sekarang kita pindah ke kutub. Kenalin, beruang grolar atau paisley. Namanya emang agak lucu, tapi penamaannya ini unik banget. Tergantung siapa ayahnya. Kalau ayahnya beruang kutub, namanya grolar. Kalau ayahnya grizzly, ya paisley. Unik kan? Dan kombinasi ini ngeciptain predator super. Bayangin aja, jago renang jarak jauh kayak beruang kutub, tapi juga ganas berburu di darat kayak grizzly. Nah, beda sama liger, mereka ini mulai ditemukan di alam liar. Ini adalah akibat yang nggak terduga dari perubahan iklim, yang maksa habitat mereka jadi tumpang tindih. Bahkan di laut dalam pun ada yang namanya wolfin. Ini persilangan super langka antara paus pembunuh palsu sama lumba-lumba. Jadi perpaduan mustahil itu nggak cuma ada di darat. Kita udah lihat makhluk-makhluk yang luar biasa, ajaib, tapi sekarang kita masuk ke bagian di mana ceritanya berbelok tajam. Ada satu fakta besar yang dari tadi kita simpen. Sebagian besar dari mereka itu bukan lahir karena kebetulan. Bukan hasil dari evolusi alami atau pertemuan yang nggak disengaja di alam liar. Betul, ada campur tangan manusia. Kitalah yang mengatur pertemuan yang harusnya nggak pernah terjadi. Dan disinilah twistnya. Dan jangan salah, ini bukan hal baru loh. Dari zaman kuno, manusia udah bikin bagal untuk kerja. Terus abad ke-19 ada buffalo untuk industri daging. Liger yaitu lahir dari rasa penasaran di kebun binatang. Bahkan sekarang udah merambah ke hobiis yang bikin ular dengan pola unik. Nah, begitu kita tahu ini buatan manusia, langsung deh muncul perdebatan besar. Di satu sisi, ini keren, ini inovasi ilmiah. Tapi di sisi lain, apa kita nggak kelewatan batas? Ini nih, dua kubunya. Kubu yang pro bilang ini inovasi, bisa bikin hewan dengan sifat unik, bahkan bisa memajukan pertanian. Tapi kubu yang kontra bilang, tunggu dulu. Ini intervensi yang nggak etis, bisa merusak keseimbangan alam, dan gimana soal kesejahteraan hewannya? Tapi, di luar debat soal etis atau enggak, ada satu fakta biologis yang dingin dan nggak bisa dibantah. Sebuah harga yang harus ditanggung sama makhluk-makhluk ciptaan ini. 99%. Angka itu adalah persentase bagal, hibrida yang paling umum kita buat, yang lahir mandul. Mereka jadi jalan buntu secara genetika. Garis keturunan mereka berhenti sampai di situ. Mereka bisa hidup, tapi nggak bisa punya keturunan. Sebuah ciptaan yang nggak bisa lagi menciptakan. Oke, jadi setelah kita lihat keajaibannya, ngebongkar rahasianya, dan ngadapin konsekuensinya, kita sampai di satu titik yang ngegantung. Kita mulai dari takjub ngelihat makhluk yang mustahil. Terus kita sadar, ternyata ada campur tangan manusia di baliknya. Dan terakhir, kita belajar soal harga yang harus dibayar dari semua ini. Jadi pertanyaan terakhir bukan lagi bisa nggak kita bikin, karena jawabannya udah jelas. Kita bisa. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, pantas nggak kita melakukannya? Di mana kita harus narik garis batas antara inovasi sama, bermain jadi Tuhan. Pertanyaan itu saya tinggalin buat kamu renungin. Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju.